Shalom, salam sejahtera, Tuhan tetap menyertai kita. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Jumat 9 Desember 2022. Kedamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekerasan, tetapi hal itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman yang benar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah. Kebesaran Tuhan tetap nyata dan terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Biarlah penyertaan dan berkat Tuhan, hidup kami tetap hidup dalam berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 59 ayat 17. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Saudara, dalam nama Tuhan, Allah tidak berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan dan ancaman fisik, tetapi Dia berjanji untuk menjadi tempat perlindungan kita dalam segala keadaan. Di dalam Dia kita menemukan rasa aman yang sejati. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Pria ini setiap hari berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya, tetapi tidak ada sesuatu pun yang datang menyelamatkan. Untuk melindungi dirinya, dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu, dan itu dilakukan supaya dia dapat menyimpan barang-barang yang masih dia punyai. Sesaat dia pergi mencari makan dan kembali ke gubuknya, betapa terkejutnya dia karena mendapati gubuknya itu terbakar. Asapnya mengepul ke langit. Dia sedih dan marah. Ya Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Dia meraung-raung dan dia pun menangis. Keesokan harinya, di saat pagi, dia dibangunkan oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Lalu pria itu berlari mendekati kapal dan ia pun bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" "Kami melihat tanda asap api," jawab mereka. Mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Ingatlah ketika ada kejadian negatif, kita harus berkata bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif untuk setiap kejadian yang terjadi pada kita. Saudara, dalam nama Tuhan, apakah sampai saat ini kita masih membangun relasi dengan Tuhan? Apakah kita bersama istri, suami, dan anak-anak selalu membangun mesbah bersama Tuhan? Bagian kita adalah untuk bergumul dan hidup tulus di hadapannya. Bukan saja para pelaku kejahatan yang dikutuk, tetapi juga orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Mari kita renungkan. Jika hidup ini hanyalah sementara, apa gunanya hidup jauh dari Tuhan? Kita melihat bahwa begitu banyak manusia sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Umpamanya ketika sakit penyakit tidak kunjung sembuh, ketika mencari pekerjaan, ketika mencari pasangan hidup, bahkan saat berulang tahun, banyak yang lari ke restoran dan berpesta pora. Semuanya itu sifatnya hanyalah sementara saja. Tetapi orang-orang yang setia membangun persekutuan pribadinya dengan Tuhan, dia akan semakin mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah merasa takut, tidak pernah merasa khawatir akan masa depan. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita mengalami ketenangan dalam hidup. Dialah Tuhan sebagai sumber perlindungan, maka kita tidak akan pernah ikut kalah dalam setiap pertempuran. Setiap hari kemungkinan banyak mendengar berbagai kabar mengerikan dan berbagai bencana alam. Segala bentuk perlindungan dan pengamanan manusia yang terbatas tidak akan dapat memberi rasa aman sepenuhnya. Namun di saat berlindung dalam Tuhan, maka baru betul-betul kita merasa aman, sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada Allah itu sendiri. Carilah perlindungan di dalam Tuhan. Amin. Nyanyian rohani kita, aman dalam lindungan Tuhan. Mejojua, salam sehat,
dan salam Advent.